saya Kirby Mamesa, mahasiswa dari kelas A2 semester 4, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan nomor induk mahasiswa 1974-2010-75. Pada saat ini saya akan membahas secara singkat mengenai materi Hukum Tindak Pidana Khusus dengan judul Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Berikut adalah pembahasannya. Pada saat ini kita akan membahas mengenai tindak pidana pencucian uang. Pertama, pengertian pencucian uang. Pencucian uang sering disebut dengan istilah money laundering yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu money yang berarti uang dan laundering yang berarti pencucian. Jadi, money laundering secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum, pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, pengertian money laundering adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Menurut Welling, pencucian uang adalah suatu proses dalam keadaan menyembunyikan sumber ilegal, aplikasi pendapatan ilegal, dan penyamaran pendapatan agar terlihat sah atau ilegal. Menurut Pamela Habusi, pencucian uang adalah penyembunyian keberadaan sifat sumber ilegal dana terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana akan tampak sah jika ditemukan. Menurut Black's Law Dictionary, pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer lain dari uang mengalir dalam bentuk pemerasan, transaksi narkoba, dan baik sumber ilegal ke saluran yang sah sehingga aslinya tidak dapat ditelusuri. Dari pengertian beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan dengan maksud mengubah suatu perolehan dan menyembunyikan asal-usul uang tersebut secara tidak sah dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah. Kedua, kita masuk mengenai objek pencucian uang. Menurut Sarah and Welling, pencucian uang atau money laundering dimulai dengan adanya uang haram atau uang kotor. Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yaitu pertama, melalui pengelakan pajak. Yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara ilegal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari yang sebenarnya diperoleh. Dan yang kedua, memperoleh uang dari cara-cara yang melanggar hukum. Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, perbuatan atau transaksi keuangan atau finansial dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah atau ilegal seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah atau legal. Yang ketiga merupakan hasil tindak pidana. Secara garis besar, unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan mendapatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas harta kekayaan atau yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Sedangkan unsur subjektifnya dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Tahap-tahap dan proses pencucian uang.
Secara umum, terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu yang pertama placement atau penempatan. Placement merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut menempatkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. Pada tahap placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Yang kedua, layering atau transfer. Layering atau heavy swapping. Dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali. Dengan cara memecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrumen, mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Dan yang ketiga adalah integration, menggunakan harta kekayaan. Integration ada kalanya disebut dengan spin right, di mana uang dicuci, dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal. Untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Dalam tahap ini, upaya pelaku pencucian uang untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik dengan cara dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material, digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah maupun kegiatan atau bisnis tindak pidana. Itulah pembahasan, diucapkan terima kasih. Kalian baru tamat SMA atau SMK dan masih bingung mau kuliah di mana dan jurusan apa, atau mau mencari tempat kuliah dengan biaya yang terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga didik yang profesional. Nah, dalam video ini aku akan merekomendasikan universitas swasta yang berada di Kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Ayo segera daftarkan diri Anda bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.